Halo semua, selamat datang di podcast Kenal Kampus. Kenalin gue Syafiq sebagai host akan memandu teman-teman semua dalam sesi sharing pengalaman kampus langsung dari sumbernya. Tamu kita kali ini adalah Reza Ramadan Syahputra, bener nggak itu? Namanya? Benar-benar. Halo. Benar. Dari jurusan Ilmu Komputer Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Halo Reza. Halo. Thank you ya Reza udah menyempatkan waktu buat hadir buat sharing di sini. Nah, pertama-tama mungkin Reza bisa mulai dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalin, nama gue Reza Ramadan Syahputra, panggilannya Reza. Kalau ditanya dari mana, ya gue dari Jakarta, domisili. Oke, mulai dari pertanyaan yang ringan dulu. Reza di sini jurusan Ilmu Komputer angkatan berapa nih? Gue di sini angkatan 2016. Ini mungkin bisa sharing dari gambaran besar perkuliahan di Ilmu Komputer nih, Ja. Ngapain aja, apa yang dipelajari, cara belajarnya gimana mungkin, lingkungan teman-temannya, dosennya, seperti itu. Oke, yang pertama paling dari apa aja sih yang dipelajarin di Fakultas Ilmu Komputer ya, atau dari jurusan gue Ilmu Komputer. Nah itu yang pertama pasti ngoding. Nah sebenarnya nggak cuma ngoding aja sih. Pertama kita juga bakal mempelajari ilmu-ilmu matematika umumnya, karena kan kita di sini ilmu komputer, mainannya komputer, dan itu kita bener-bener diasah gimana cara pola berpikir kita, dan nggak cuma ngitung aja jadinya. Jadi beneran gimana cara kita melakukan problem solving. Nanti di situ kita juga pokoknya melatih daya pikir lu lah istilahnya. Nah di Logika situ gitu ya. iya logika, dan di situ juga dari pola pikir lu itu nanti lu bakal dibiasakan juga gimana caranya, misalkan kita membuat suatu problem dan gimana cara problem itu diselesaikan dengan cara yang cukup efektif dari logika kita itu. Contohnya kayak gitu. Itu yang pertama dari yang apa sih yang kita pelajarin dari di fakultas ini yang gue dapat ya. Oke, yang kedua apa tadi, lingkungan kampusnya ya. Ya, lingkungan. Lingkungan kampusnya sih menurut gue sangat cukup friendly. Sangat cukup keren ya. Tapi kalau lu ketawa-ketawa nih, Ja. Kenapa nih, Ja? Kenapa gue ketawa-ketawa? Soalnya to be honest, gue dulu di Fasilkom tuh kerjanya nongkrong di satu tempat. Jadi untuk kayak kenalan-kenalan sama orang-orang lain itu menurut gue agak sulit. Apalagi namanya ke kakak tingkat atau ada tingkat mungkin lebih oke lah, karena kan kalau misalkan kita ada misalkan semacam acara organisasi itu kenalan bisa sama adik tingkat. Tapi sejauh ini kalau gue kenal sama kakak tingkat itu lebih agak sulit buat gue ya, kalau gue ya. Tapi harusnya kalau misalkan kalian aktif itu menurut gue bakal lebih gampang sih. Oh, ini berarti bukan karena emang di ilmu komputer ini senioritasnya tinggi gitu, bukan ya? Enggak, Oh, enggak ya. enggak. Friendly semua orangnya. Friendly semua orangnya. Ya, Cuman mungkin apalagi kalau kitanya misalkan ya mungkin kitanya misalkan aja yang ansos gitu ya. iya itu sih. Apalagi kalau misalkan pas gue udah lulus nih, udah lulus kerja, terus gue masuk ke suatu perusahaan, ternyata di situ ada senior gue. Ternyata nggak hal yang gue nggak duga itu adalah yang pertama, ternyata senior gue tuh sangat friendly banget, dan jadi jangan anggap kalau misalkan pas sama itu orangnya sangat senioritas sih. Enggak, menurut gue enggak. Jadi Betul sih. dengan gimana caranya kalian bersosialisasinya aja sih. Oke. Intinya have fun. Have fun. Yep. Nice. Itu tadi gambaran besarnya ya kuliah di apa nih kita manggilnya Ilkom lah ya. Ilkom. Tapi ntar sama-sama ilmu komunikasi gimana? Wah, itu sering banget sih. Iya ya. Kalau ditanya, lu ilkom mana? Ilmu komunikasi? Bukan, gue ilmu komputer itu sih. Iya ya. Soalnya kalau di univ lain mungkin kalau yang kayak Ilkom ini bilangnya TI gitu mungkin ya. Ya, TI, teknik informatika, Iya, ya. Informatika atau IT. Oke. Itu tadi dari gambaran besar kuliahnya ya. Tadi sempat bahas tentang logika-logika kayak gitu. Jadi kalau saya nangkapnya berarti logikanya mesti kuat ya di sini. Atau itu bisa sesuatu yang dilatih, atau kalau lu udah logikanya kuat itu bisa lebih gampang gitu. Kalau menurut gua, kalau misalkan logika kalian udah lumayan kuat, itu dapat membantu banget sih pastinya ya. Dan pasti logika itu merupakan sesuatu hal yang dapat dilatih, dan
Karena kan kalau misalkan kuliah semuanya dianggap sama rata, jadi semuanya pasti diajarin lah dari awal. I see. Jadi buat yang walaupun mungkin nggak kuat-kuat amat gitu, tapi misalnya udah terlanjur nyemplung gitu bisa lah ya. Iya. Dari awal gitu. Misalkan kalian beneran pengen kuliah di situ dan kayak pengen banget pelajari gitu. Oke, kalau buat tantangannya sendiri gimana nih, Jak? Kuliah di Ilkom nih. Tantangannya ya, yang pertama tugasnya banyak. Tugasnya banyak. Tugasnya banyak banget dan kayak kalau gue kan dari anak Ilkom. Gue nggak tahu ya sih yang sistem informatika gimana. Cuma kalau dari Ilkom sendiri, sebenarnya sama aja kayak SI sih. Cuma tiap semester itu biasanya ada proyekan. Jadi di situ kalian bakal harus siap-siap aja gimana caranya belajar dengan waktu yang sangat sempit dan biasanya di beberapa mata kuliah itu rata-rata tiap semester ada proyekan. Proyekannya tuh ngapain tuh? Bikin sesuatu atau melakukan sesuatu gitu? Contohnya salah satu matkul yang bikin proyekan ya, misalkan gue game development mata kuliahnya. Nah di akhir semester perkuliahan biasanya di situ kita bakal bikin satu game dan di situ kalau game development itu kalian tugasnya nggak sendiri, jadi kita bertim. Tapi ada juga beberapa mata kuliah yang tugas akhirnya itu biasanya sendiri. Oke, jadi proyeknya kayak gitu ya. Tadi sesuai dengan mata kuliahnya ada aja gitu ya proyeknya gitu di akhir semester gitu ya. Oke, kita udah cukup clear nih. Tadi udah dijelasin gambaran besar perkuliahannya gimana, tantangannya gimana. Mungkin ada saran nih buat maba-maba yang udah masuk, udah terlanjur kecemplung mungkin, atau yang baru mau mikirin mau masuk Ilkom gitu, mungkin lo ada tips, trik atau saran gitu? Pastinya make some friends. Mau satu mau dua pun nggak masalah. But menurut gue survive di kuliah itu oke lah bisa sendiri, tapi menurut gue lebih worth it kalau misalkan kalian melakukannya bersama-sama. Tapi bukan dalam maksud kalian harus kontak gitu ya. Enggak, tapi kayak perjuangan bersama lah menurut gue kayak oke banget lah. Nanti bakal berkesan banget kalau pas kalian kerja juga kalau udah lulus. Oke, buat peluang kerjanya sendiri buat Ilkom ini gimana aja? Yang lo lihat dari alumni misalnya, atau yang dari mungkin lo sebelum lulus pun udah kerja mungkin, atau gimana prospeknya di Ilkom nih? Menurut gue Ilkom itu prospeknya lumayan luas ya, apalagi di tahun 2020 semenjak COVID ya menurut gue. Itu industri teknologi itu mulai sangat berkembang. Jadi kalian bakal banyak banget dibutuhin sama orang-orang. Karena kalian paling tahu isi seluk-beluk gimana cara kalian membuat suatu, misalkan contohnya aplikasi gitu. Dan dari alumni yang gue lihat dan teman-teman gue udah pada kerja itu, menurut gue mereka cukup cepet banget diterima di suatu tempat kerja gitu loh. Jadi meskipun mungkin agak belok dikit, nggak mesti ngoding, itu menurut gue sangat luas. Kalau yang nggak ngoding itu yang gimana tuh? Gimana? Kalau kerjaan buat anak Ilkom yang nggak ngoding? Oh, misalkan kalian ternyata masuk Ilkom cuma ada passion buat desain. Oh itu ada yang kayak gitu ya. Iya, jadi salah satu teman gue misalkan dia masuk UI UX, di situ dia ngedesain suatu aplikasi. Jadi di sini dia sama sekali, tapi dia tahu konsepnya. Oke. Jadi lebih fokus ke desainnya gitu ya, bukan ke ngodingnya. Iya, jadi belok dikit nggak masalah. Masih berhubungan lah ya kalau kayak gitu mah. Itu tadi dari peluang kerja tadi cukup banyak ya, apalagi di era dari COVID ini. Kalau dibandingkan dengan pekerjaan yang lain mungkin lebih mudah. Sangat peluang kita tuh sangat tinggi. Peluangnya sangat tinggi, bahkan sebelum lulus juga ada yang nyari gitu ya. Iya, kadang ada yang gitu. Oke, kalau ini pertanyaan yang ringan lagi lah buat penutup nih. Kalau menurut lo setelah lo kuliah di Ilkom ya 4 tahun gitulah ya, lo
kasih skor 1 sampai 10 dapat berapa nih? Skor 1 sampai 10 gue kasih 8. Kenapa 8? Semua hal menurut gue adalah saat-saat di perkuliahan yang menurut gue agak sulit buat gue cerna dan juga sulit gue gapai lah istilahnya. Bisa jadi kayak sesuatu yang bisa terlambat gue sadari mungkin istilahnya kayak gitu. Tapi menurut gue 8 sih udah oke ya. Yoi. Oke, mungkin itu sharing dari Reza Ramadan Syahputra. Thank you banget Reza buat udah ikutan sharing kali ini. Semoga bermanfaat ya buat kita semua, terutama teman-teman adik-adik anak SMA yang penasaran nih tentang ilmu komputer, terutama ilmu komputer UI. Jadi ada bayangan nih ya, gimana apa yang dipelajari tadi, mesti kuat logikanya, pelajaran-pelajarannya juga terkait dengan logika gitu kan ya, penalaran kayak gitu. Dan apa yang perlu disiapin, tadi dikasih saran cari temen dan lain-lainnya gitu. Oke, sekali lagi terima kasih buat Reja yang telah berkenan hadir buat sharing di sini. Kalian bisa follow medsosnya Reja di bawah ini di deskripsi ya. Di situ ada apa nih? Ada IG, ada Twitter, ada nggak aja? Twitter nggak pernah pakai, IG aja. Gue tahu lo Twitter dipakainya buat yang lain ya. Oke. Nggak gitu. Facebook ada sih. Buat apa namanya, role play enggak ya? Gitu. Oke. Buat para mahasiswa atau alumni yang ingin kontribusi sharing pengalaman kuliah kayak Reza, kita open banget. Kalian bisa hubungi gue Syafiq di Instagram di @syafiq.au atau via email dilah.syafiq@gmail.com. Dan buat para calon mahasiswa yang masih ingin mengenal jurusan lainnya yang mungkin belum dimuat di podcast ini, kalian bisa mengunjungi kenalkampus.com buat baca lebih banyak cerita pengalaman kampus. Oke, thank you banget aja. Kita akhiri podcast kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay safe. Thank you very much.